Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi pada hari ini, yaitu Jumat 17 Januari 2025. Maka mari kita awali persekutuan doa pagi kita dengan bersama-sama kita terlebih dahulu menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 58. Bait pertama sampai ketiga saja, yaitu Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Ya, hembuskan Roh Kudus-Mu dalam hati yang resah, beri sejahtera janji-Mu agar kami warisnya. Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka, dalam Dikau selamanya. Penebus yang maha kasa, berilah kami hidup-Mu, datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, hingga beserta malaikat yang mengabdi menyembah, kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. Umat kekasih dan para simpatisan GKI Samanhudi, mari kita bersama-sama sebelum membaca Alkitab dan merenungkan, kita lebih dahulu datang dalam doa, memohon Roh Kudus sendiri yang memimpin kami. Bapa Surgawi, segala syukur, hormat, dan puji kami hantar ke hadirat Allah, karena kami boleh bangun pagi, kami boleh bersiap diri, dan kami juga boleh berangkat untuk melakukan tugas-tugas kami, dan sebelumnya kami juga boleh merenungkan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Hal yang penting yang justru kami seringkali enggani, seringkali kami ogah untuk melakukannya. Bapa, bekerjalah dan Roh Kudus sendiri yang bekerja. Apa yang kami baca, apa yang kami boleh dengarkan dan simak, Roh Kudus sendiri yang menanamkan dalam kehidupan dan hati kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25. Yeremia 3 ayat 19 sampai 25. Pikirku, ini pikiran Allah, sungguh aku hendak menetapkan engkau menjadi anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku, engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik meninggalkan aku. Ternyata, seperti seorang istri yang tidak setia terhadap pasangannya, begitu pula kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Dengar, di atas bukit-bukit gundul terdengar tangisan anak-anak Israel yang memohon-mohon, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan melupakan Tuhan Allah mereka.
kembalilah hai anak-anak yang murtad. Aku akan menyembuhkan engkau dari kemurtadanmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pemujaan adalah dusta. Betapa riuhnya di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Namun berhala-berhala yang memalukan menelan habis-habis jerih lelah nenek moyang kita sejak masa muda kita. Kambing domba dan lembu mereka, anak laki-laki dan perempuan mereka, marilah kita berbaring dengan rasa malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kitalah berdosa kepada Tuhan Allah kita. Kita dan nenek moyang kita sejak masa muda kita sampai hari ini, kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Sampai di sini pembacaan Alkitab dari Yeremia 3 ayat 19 sampai 25 ini. Berbahagia kita yang bersedia mendengarkan pembacaan Alkitab dan mendengarkan berita-berita firman Tuhan dan menerima sebagai apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah pentingnya pengakuan dosa. Nah, saudara, di dalam ayat yang terakhir tadi, ayat 25 dikatakan, marilah kita berbaring dengan rasa malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita. Kita dan nenek moyang kita sejak masa muda kita sampai hari ini, kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memang mengaku itu bukan hal yang sederhana. Apalagi mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita. Terutama di depan pesaing-pesaing kita misalnya. Di depan lawan-lawan bisnis kita misalnya. Kita malu untuk mengaku. Ogah dan enggan untuk mengaku apa yang menjadi kelemahan kita, sehingga itu akan dipakai untuk merebut apa yang menjadi sebenarnya bagian kita. Tapi saudara, kita boleh belajar dari peristiwa ungkapan Nabi Yeremia ini. Israel pada waktu itu masih berada di dalam pembuangan, dan Nabi Yeremia mengungkapkan bagaimana pikiran Allah itu di dalam ayat 19 tadi, yang mengutarakan bahwa Tuhan itu sebenarnya menginginkan umat itu diberikan kemuliaan, diberikan yang indah, yang membahagiakan. Tetapi ternyata Israel seperti seorang istri yang tidak setia. Memang hubungan Israel dan Tuhan, antara umat manusia dengan Tuhan, digambarkan sebagai hubungan suami dan istri. Manusia ini sebagai istri, Tuhan sebagai suami. Lebih mudah itu untuk dimengerti oleh orang yang paling sederhana. Selain itu, saudara, juga hubungan kekeluargaan. Allah itu diungkapkan sebagai Bapa yang mengasihi. Nah, saudara, ternyata dalam kenyataannya apa yang sudah dilakukan oleh Musa pada waktu membawa umat Israel itu
keluar dari Mesir dengan segala tanda-tanda yang mengagumkan dan segala mujizat dengan air laut Teberau itu yang terbuka dan mereka boleh selamat. Macam-macam, saudara, yang sudah Tuhan berikan. Bahkan 40 tahun berjalan-jalan di padang belantara. Ternyata itu semua tidak membekas, dilupakan oleh keturunan yang berikutnya. Saat mereka sudah berada di tanah perjanjian, sudah memiliki raja-raja berganti-ganti, bahkan ada Israel Utara, yaitu dengan ibu kota Samaria, dan kemudian yang selatan antara Yehuda dan Benyamin itu dengan selatan ini dengan ibu kota Yerusalem. Nah, saudara, ternyata umat Israel ini telah menyimpang dari jalan Tuhan, sehingga terjadilah pembuangan hukuman Tuhan ke Babilonia. Nah, di sanalah mereka kemudian bertobat, melakukan pengakuan dosa. Maka pentingnya itu, saudara, pengakuan itu sangat bermanfaat. Coba saya bacakan lagi ayat yang ke-24. Namun berhala-berhala yang memalukan menelan habis hasil jerih lelah nenek moyang kita sejak masa muda kita. Kambing, domba, dan lembu mereka, anak laki-laki, anak perempuan mereka, ya habis semuanya. Nah, maka umat ini mengaku, inilah kami datang kepadamu sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Mereka kemudian datang dengan pengakuan kembali. Mau tetap setia. Dan kemudian timbullah masa yang baru, masa setelah pembuangan itu. Ya, saudara, bukit-bukit yang dipakai untuk pengorbanan bagi Baal dan bagi dewa-dewi, orang-orang Kanaan yang aslinya, itu mereka kemudian tinggalkan. Mereka tidak lagi minta-minta dan memohon kepada segala berhala itu. Nah, saudara, maka kita boleh bersama menyadarinya. Apakah sampai sekarang ini kita lebih mementingkan harta milik kita sebagai yang segala-galanya? Apakah kita mementingkan orang tua kita? Apakah kita mementingkan anak-anak kita? Apakah kita mementingkan segala usaha dan kesuksesan kita? Atau apa, saudara? Ada banyak yang bisa menjadi dewa-dewi zaman modern ini. Sungguh, saudara, ada begitu banyak yang bisa kita pakai sebagai segala-galanya. Maka biarlah kita boleh mengadakan pengakuan. Kita boleh menyadari diri bahwa biarlah Tuhan saja yang menjadi keselamatan kita. Nah, itu yang dilakukan juga, saudara, untuk zaman berikutnya, yaitu pada zaman rasul-rasul. Setelah Yesus naik ke sorga, ada pergumulan, yaitu para rasul dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan apa pengakuan Petrus? Saya bacakan, saudara, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 mengatakan begini. Petrus sebagai tokoh utama dari para rasul, leader ini. Petrus mengatakan begini, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada keselamatan selain daripada Tuhan Yesus, kata Petrus. Nah, bukan cuma itu, Petrus
dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh mahkamah agama itu, dan akhirnya juga Petrus mengakui tentang bagaimana kebesaran Allah itu. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 5 ayat 29 sampai 32. Kisah Rasul pasal 5 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Memang saudara, pada saat itu mahkamah agama melarang mereka dengan keras untuk tidak lagi memberitakan kabar baik Injil tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tapi rasul-rasul tetap bersikeras tentang keyakinan percayanya. Nah saudara, di dalam Tuhan, berita itu juga sampai kepada kita saat ini, yaitu yang boleh diterima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Biarlah kita juga dalam perjalanan kehidupan kita boleh mengakui tentang Allah sebagai satu-satunya kekuatan, satu-satunya juru selamat, Bapa di atas segala-galanya. Bukan yang kita lihat, bukan yang kita sebenarnya bisa terima. Nah saudara, cukup memang berat, bukan hal yang mudah dan sederhana dalam perjalanan ini untuk melakukan pengakuan-pengakuan kepada Allah saja, kepada Dia yang memberikan pertolongan, kekuatan, penghiburan, sukacita, kebahagiaan yang tak terbelikan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita akan menyambut saudara berita sukacita ini, yaitu dari Yeremia pasal 3, dengan menyanyikan dari NKB 141. Ya, nggak semua, hanya pendek juga, yaitu 3 bait saja. Kasih-Mu padamu tambahkanlah, ya Kristus Tuhanku, oh dengarlah. Ku mohon tak henti, tambahkan kasih-Mu makin besar kepadaku. Dahulu dunia andalanku, kini Engkau Tuhan harapanku. Inilah doaku, tambahkan kasih-Ku makin besar kepadamu. Walaupun badai keras memukulku, namun penghiburku Maha Kudus. Inilah lakuku, tambahkan kasih-Ku makin besar kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kami boleh diingatkan bahwa pentingnya suatu pengakuan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa kami seringkali sudah sesat, seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri, hikmat bijaksana kami lupa bahwa itu semua adalah pemberian karunia yang Allah beri pada kehidupan kami. Maka Bapa,
Tolonglah kami yang boleh kembali Engkau rangkul dengan kasih Allah, sehingga kami boleh melakukan banyak tugas pada hari ini, bahkan pada bulan baru ini, menjalani seluruh bulan-bulan dari tahun 2025. Bapa, terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami. Berkati pemerintah dan bangsa kami juga, berkati semua orang-orang yang Engkau percayai untuk melakukan pengelolaan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Bapa jugalah yang akan memberkati semua keluarga-keluarga kami, karena kami boleh pasrah diri kepadamu totally ya Bapa. Kami juga membawa dalam doa Bapa untuk berbagai-bagai pergumulan yang masih harus kami hadapi. Biarlah satu persatu pergumulan itu dapat terselesaikan dengan baik. Entah itu sakit penyakit, entahkah itu dalam bentuk kerugian-kerugian, entahkah itu dalam bentuk berbagai hal lainnya. Terima kasih Bapa, Engkau tidak meninggalkan kami, karena kami datang dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, yang memberkati kami, yang menyertai kami, dan yang menolong kami. Terima kasih ya Kristus, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.